Ada dua orang tamu yang datang mencari Ndoro, ujar Pak Gimin sembari membungkukkan tubuhnya. Ibu jari tangannya menunjuk ke arah pendopo rumah induk. Siapa mereka, Min? Tanya Kijiwo. Yang satu namanya Den Suropati Ndoro, yang satunya lagi tidak menyebutkan namanya. Mendengar nama itu, Kijiwo bergegas bangkit dari kursinya dan meninggalkan tempat penggilingan padi. Suropati dan Damar berdiri dari kursi mereka saat melihat kedatangan Kijiwo. Lelaki sepuh itu menahan haru saat kedua tamunya menyalami dan mencium punggung tangannya. Maafkan kami mengganggu kesibukan panjenengan, Ki, ujar Suropati yang segera dijawab dengan gelengan cepat Kijiwo. Ndak, jangan merasa begitu. Justru aku sangat bersyukur karena akhirnya kalian datang kemari saat aku tak tahu harus kemana lagi untuk meminta bantuan. Ucapan Kijiwo membuat Suropati dan Damar saling melempar lirikan. Rupanya Kijiwo sudah mengetahui maksud kedatangan mereka. Setelah seorang pelayan meletakkan 2 gelas kopi dan segelas teh di hadapan mereka, langsung saja tanpa basa-basi, Kijiwo mulai membahas tentang Janti. Aku sudah pernah mendatanginya di rumah Ranto, jauh sebelum kejadian tempo hari, hanya selang beberapa hari setelah kematian Jalasetra. Sahabatku memberiku amanat agar menjaga Janti. Sebuah amanat yang tak becus kujalankan, ucap Kijiwo. Tatapan matanya jauh menuju ke arah jalan, memancarkan penyesalan yang mendalam. Setiap hari aku menunggu kedatangan Janti, berharap ia akan meninggalkan lelaki itu dan memilih untuk tinggal bersama kami di sini. Sejak dia lahir, kami sudah menganggapnya sebagai anak kami. Kedua anak Jalasetra adalah anak kami juga. Sayangnya, Janti sama sekali tak pernah datang, bahkan setelah tragedi itu terjadi. Lanjutnya. Suropati menghela napas, lalu bertanya, apa Kijiwo tahu kira-kira kemana tujuan Janti? Lelaki sepuh itu menggelengkan kepala. Tidak, ia sudah tak punya siapa-siapa lagi kecuali kami. Seandainya aku tahu pun, pasti aku sudah menjemputnya. Aku sudah menyuruh dan mengupah orang untuk mencarinya kemana-mana, dan juga menanyai beberapa orang teman yang aku percayai. Namun hasilnya masih nihil. Suropati menolehkan kepala ke arah Damar. Tampaknya kita menemui jalan buntu, Mar. Damar hanya menjawab dengan anggukan kepalanya yang lesu. Suropati berpikir sejenak. Baiklah kalau begitu, sebaiknya kita pulang saja dulu, Mar. Kijiwo, kami nyuwun pamit nggih. Kami akan terus berusaha untuk mencari Janti, janjinya. Sebentar. Kijiwo terdiam. Ia tampak seperti berpikir keras. Bisakah kau tinggal di rumah ini untuk beberapa hari, Suropati? Ada sesuatu yang ingin aku bahas denganmu. Ini penting sekali, menyangkut Janti. Lanjutnya. Suropati tampak kebingungan. Namun, sedetik kemudian, ia mengangguk mantap. Apapun akan dilakukannya demi Janti. Nggih, Ki. Tapi biar aku antar Damar pulang dulu.
Nanti aku kembali ke sini lagi, Ki. Jawab Suropati. Ki Jiwo menganggukkan kepala. Aku akan pergi berkeliling memeriksa beberapa lahan persawahanku, termasuk yang di desa sebelah. Nanti aku akan bilang kepada istriku bahwa kamu akan kembali. Tunggu saja di rumah ini. Pesannya. Nggih, Ki. Suropati dan Damar pun berpamitan. Kira-kira apa yang akan dibahas Ki Jiwo ya, Kang? Kok beliau sampai memintamu untuk tinggal beberapa hari di rumah itu? Tanya Damar beberapa kilometer setelah mobil Suropati meninggalkan halaman rumah Ki Jiwo. Entahlah, Mar, tapi aku yakin sekali itu suatu hal yang amat penting dan rahasia. Aku akan memberitahumu nanti, janji Suropati. Damar pun mengangguk. Ayo kita masuk dulu, Kang. Toh Ki Jiwo juga pasti kembalinya agak sore. Ajak Damar sekembalinya mereka ke rumahnya. Suwun, Mar, aku mau keliling-keliling saja dulu. Mau ke danau, tempat dulu aku dan Janti selalu bertemu. Damar mengangguk, lalu merangkul Suropati. Kembalilah kemari setelah selesai urusan sampean dengan Ki Jiwo. Aku penasaran ingin segera mendengar cerita sampean. Suropati mengangguk. Damar keluar dari mobil dan berdiri di halaman, sembari melambaikan tangan sampai Suropati menghilang dari pandangannya. Sekeliling rumah tampak sepi. Damar memeriksa samping rumah. Suti tak berada di area sumur. Tali jemuran yang direntangkan di antara dua batang pohon rambutan pun masih kosong. Itu berarti Suti belum mencuci pakaian mereka hari ini. Dari arah dapur pun belum ada asap yang membumbung. Sepertinya Suti juga belum memasak menu makan siang untuk mereka. Damar mengeluh dalam hati. Perutnya mulai terasa lapar. Apa saja yang Suti lakukan sedari pagi? Damar mendorong pintu samping yang tertutup meski tak terkunci. Nyaris semua pintu rumah di dusun Sambangrejo memang tak pernah dikunci saat siang hari. Warganya yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan pengukir kayu memang terbiasa meninggalkan rumah mereka dalam keadaan tak terkunci. Mereka baru akan mengunci rumah saat malam tiba menjelang tidur. Suti, kamu di mana, Dok? Panggil Damar kepada sang adik. Tak ada jawaban. Damar menuju ke kamar Suti. Pintunya terbuka. Suti, Suti. Firasat buruk menghampiri Damar. Tiba-tiba saja, bulu kuduknya meremang. Bergegas ia memasuki kamar itu. Damar berteriak histeris tak terkendali saat mendapati sang adik yang berbaring dengan posisi yang tak wajar. Tubuh gadis belia itu terbaring telentang dengan kaki kanannya yang menjuntai di tepi ranjang. Namun yang paling mengerikan adalah lehernya yang terluka menganga dan bahkan nyaris putus. Seseorang telah menggoroknya dan meninggalkan sederet pesan di atas sprei putih dengan noda darah yang tampaknya digoreskan dengan jari tangan. Pesan itu bertuliskan, "Jangan ikut campur." Damar memeluk sang adik yang kini telah kehilangan nyawa dengan cara yang mengenaskan.
satu-satunya keluarga yang tersisa yang masih dimilikinya, kini pun telah terenggut darinya.